Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya, Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Tumbal Popok Wewe. Cerita ini ditulis oleh akun bernama Nurlela. Bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung, bisa klik link di bawah yang sudah Mas Nara cantumkan. Dan oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih sekali, dan so get ready to be haunted. Hari mulai senja. Aku merenggangkan badan yang pegal. Usai menyusui bayiku yang berusia 2 bulan. Ku tutup jendela dari dalam hingga mataku tertumbuk pada jemuran di halaman. Belum diangkat ternyata. Kaki bersiap melangkah, tetapi bening tiba-tiba menangis kencang. Aku berlari menuju kamar. Ku dekap bayiku hingga akhirnya ia pun tenang. Jam dinding bercat hijau menunjukkan angka 5:20. Harusnya sebentar lagi Mas Rama sudah pulang. Teringat pesan ibu, aku lebih memilih untuk memangku bintang ketimbang mengangkat jemuran. 10 menit kemudian terdengar gerobak bakso Mas Rama memasuki pelataran. Assalamualaikum, Dek, sapanya setelah memarkirkan gerobak. Waalaikumsalam. Aku menyambutnya di ruang depan. Wajah lelakiku terlihat kuyu. Aku tahu, pasti karena dagangannya tidak begitu laku. Sejak pandemi merebak, penghasilan kami menurun drastis. Mas Rama sempat putus asa, mencari usaha sampingan, bahkan menjadi kuli dadakan. Namun semua itu tidak bertahan lama. Banyak kontraktor yang gulung tikar karena proyek terhenti di tengah jalan. Para pemilik toko mengurangi jumlah karyawan. Kuliah angkut pun tak terpakai. Duduk dulu, Mas. Aku buatkan minum sebentar. Sambutku tersenyum. Gak usah, Dek. Kamu di kamar saja jaga bening. Oh iya, itu jemuran sudah kering belum? Netra Mas Rama menyisir halaman. Sudah, Mas, tapi aku lupa mengangkatnya. Biar sajalah, sudah mau maghrib. Kata ibu gak boleh angkat jemuran kalau sudah surup, cegahku. Belum azan ini. Sini, biar Mas yang angkatin. Nanti malam takutnya celana bening habis. Lelaki bertubuh kurus itu melangkah keluar setengah tergesa. Ia meraih helai demi helai baju kecil yang tersampir. Aku tak kuasa menolak niat baiknya tersebut. Namun tetap saja ada rasa khawatir jika ingat pesan ibu. Ayo, kamu masuk kamar saja. Bening jangan ditinggal sendirian. Mas mandi dulu. Pamitnya usai meletakkan keranjang baju di sofa. Aku mengangguk, membawa putriku yang terlelap masuk kamar. Sesaat hidungku mencium aroma sedap, entah dari mana, seperti bau bangkai kering. Aku mengingat lagi apakah tadi siang ada bau serupa. Namun sepertinya tidak ada. Mas Rama sholat di dalam kamar. Setelah itu memangku bening dan membacakan beberapa ayat suci Al-Quran untuknya. Ya, seperti biasa, aku mempergunakan kesempatan tersebut untuk mandi dan menyiapkan makan malam. Walau lagi-lagi hanya sisa dagangan yang menemani sekepal nasi dalam piring kami. Aku menghampiri gerobak bakso di teras, melewati ruang depan. Bau tak sedap itu masih menguar. Sejenak ku periksa sudut-sudut ruangan serta kolong sofa. Barangkali ada bangkai cicak maupun tikus yang terselip. Tidak ada. Aroma itu pun perlahan menghilang.
Aku mendengus pelan. Nyari apa, Dek? Mas Rama keluar sambil menggendong Bening. Itu bau bangkai di sekitar sini. Mas juga menciumnya kan? Aku mengerling padanya. Enggak. Memangnya sejak kapan? Lelaki itu memilih janggutnya. Aku terdiam. Tidak tahu pasti kapan bangkai itu mulai terendus. Ya sudahlah, aku ambil bakso dulu buat dipanasin. Ujarku kembali meneruskan langkah ke teras. Aku mematung di depan gerobak. Dagangan masih tersisa cukup banyak. Misoun hanya berkurang sedikit. Sementara kuah bakso ada setengah dandang lebih. Pelan tanganku meraih seluruh mie dan memindahnya ke dalam wadah. Bakso masih bisa disimpan dalam kulkas, tetapi aroma dan rasanya sudah kurang tajam. Hanya bisa dipakai sekali lagi. Ya jika tidak laku juga, terpaksa kami bagikan ke tetangga yang kena menerimanya. Kami makan dalam diam. Bagiku rasa bakso ini masih sama. Tidak ada yang berbeda. Namun entah kenapa pelanggan satu persatu menghilang. Mungkin karena kondisi ekonomi mereka pun sedang kurang baik, sama seperti kami. Maaf ya, Dek. Besok masakan lebih giat lagi. Janji Mas Rama di sela kunyahan terakhirnya. Aku tersenyum maklum. Iya, gak apa-apa. Usai makan, Mas Rama ke dapur untuk menyalakan obor dan berkeliling rumah. Ini salah satu tradisi yang diajarkan orang tua kami saat memiliki bayi. Katanya untuk mengusir hal-hal yang bisa mengganggu, seperti jin maupun binatang liar. Meski sebenarnya aku tidak terlalu percaya, tetapi Mas Rama masih melakukan itu tanpa keberatan. Tengah malam Bening terbangun karena mengompol. Aku gagas melepas celananya yang basah. Namun saat ku buka, ternyata celana panjang miliknya habis. Teringat akan jemuran tadi siang. Aku pun keluar kamar dan menghampiri keranjang cucian bersih di sofa. Aku tersentak. Bau busuk mengaduk-aduk isi perut. Hidungku mengerucut menerka-nerka di mana letak bangkai tersebut berada. Jariku menggerapai tembok mencari saklar lampu. Belum sempat menekannya, tepukan pada pundak membuat jantungku sesaat berhenti berdetak. Astagfirullah, Mas bikin kaget saja sih, decakku. Mas mau ke kamar mandi, kamu ngapain? Ia meringis. Mau mengambil celana panjang Bening. Aku memainkan lubang hidung mencari aroma bangkai yang lenyap begitu saja. Hidungmu kenapa? Kok begitu? Tanya Mas Rama setelah lampu menyala. Bau bangkai, Mas. Tapi aneh, tiba-tiba menghilang begitu saja, ucapku setengah bergumam. Mungkin di luar terbawa angin, saut Mas Rama sambil berlalu ke belakang. Ya, mungkin saja. Aku pun bergegas menuju keranjang pakaian, karena Bening mulai tidak sabar. Jariku memilih beberapa celana dan baju panjang, serta kain untuk alas perlak. Saat menenggelamkan tangan pada tumpukan baju, mendadak jari menyentuh helai kain kasar dan kaku. Kaget, ku tarik benda itu. Sepertinya aku tidak memiliki kain putih polos untuk alas ompol Bening. Lagi pula ini terlihat kumal, seperti belum dicuci. Apa milik tetangga yang terbang dan jatuh di jemuranku? Tangisan Bening membuatku meninggalkan kain kumal tersebut begitu saja. Sebelum masuk kamar, telingaku menangkap suatu bisikan. Tukarkan. Tengkukku langsung meremang. Mas Rama belum kembali dari kamar mandi. Sementara tangisan Bening makin kencang. Tersenggal ku lepas selimut yang membalut tubuhnya, lalu memakaikan celana panjang. Aku pun memberinya ASI sambil mengatur nafas yang naik turun. Tatapanku belum bisa beralih dari ruang depan. Walau lampu belum padam, tetapi ada hawa aneh dari sana.
Bahkan kemunculan Mas Rama di ambang pintu membuatku terpekik kaget. "Kenapa, Dek?" Ia mendekat. "Wajahmu kelihatan pucat," ucapnya keheranan. Enggak kok, Mas," tepisku. Pucuk hidung masih kembang kempis, berusaha menemukan sumber bau. Namun kemunculan Mas Rama lagi-lagi menghapus aroma tak sedap tersebut. Usai bening kenyang kuletakkan ia di pembaringan. Mas Rama mematikan lampu depan lalu menutup pintu kamar. Sebelum kembali merebahkan tubuh, aku melihat jam pada nakas baru pukul 01.15. Paginya seperti biasa, Mas Rama meracik bumbu untuk dagangan hari ini. Sejak aku hamil tua sampai melahirkan, ia mengganti jam keliling dari pukul 6 sampai sore. Sebelum itu selalu pulang larut malam karena berangkat sudah siang. Aku memandikan Bening sambil mengajaknya bercanda. Sesekali Mas Rama menimpali sambil memukulkan sendok sayur pada panci. Kegaduhan kecil seperti ini membuatku merasa hangat. Sesaat menguapkan beban ekonomi yang tengah menjerat. Bel sepeda Bunarto terdengar mendekati halaman. Aku gegas membungkus tubuh Bening dengan handuk lalu melesat keluar. Wanita penjual nasi pecel serta gorengan itu sudah menunggu. "Bu, bakwan sama tempe 5.000 saja ya," pesanku dari ambang pintu. "Loh, nggak sama nasi pecel? Saya bawa bihun goreng juga hari ini," tawar wanita berkerudung kuning itu meraih kantong plastik. "Nggak usah, Bu, itu saja," sautku mengulum senyum. "Uang belanja hari ini tinggal 10.000. Aku harus menghematnya hingga sore nanti. Semoga dagangan Mas Rama laku banyak." "Gimana jualan baksonya, Mas Rama?" tanya Bunarto menyerahkan pesananku. "Ya, begini, Bu. Sedang sepi." Aku merapatkan handuk Bening. Ia menatapku penuh jenaka. Matanya yang bulat dan jernih membuat Mas Rama tergerak untuk menemaninya soka Bening Ramadhani. "Enggak mau nyoba itu, Mbak?" Bunarto senyum di kulum. Nyoba apa maksudnya, Bu?" Aku mengernyit bingung. "Pakai penglaris, popok wewe misalnya," bisik Bunarto membuatku sontak mendelik. Penglaris? Enggak ah, takut, Bu. Enggak mau pakai begitu-begitu. Sudah ya, saya masuk dulu. Kasihan Bening belum pakai baju. Pamitku tergagap. Sebentar Mbak Nuni," panggil Bunarto membuatku berbalik badan. Wanita berjari gemuk itu menyelipkan lipatan amplop kepada aku. "Ini sedikit rezeki buat Bening. Maaf ya kalau telat ngasihnya." Senyum Bunarto terkembang. "Ya Allah, Bu, gak perlu repot-repot begini. Tolak aku tak enak hati. Aku tahu kondisi ekonomi Bunarto pun sedang kurang bagus. Suaminya dirumahkan sejak awal pandemi merebak. Itu sebabnya ia berjualan keliling sekarang. Ora elok nolak rezeki," ujar Bunarto tersenyum. Aku pun menerimanya dengan gegas masuk ke rumah. Takut Bening kedinginan, aku berhenti di ruang depan mengendus sumber bau yang menguar semalam. Masih ada walau samar, tetapi lokasinya kini tidak lagi di sekitar sofa. Entah ada di mana. Usai memakaikan baju Bening, Mas Rama masuk kamar. Ia berganti baju dan siap untuk keliling. Mas mau berangkat dulu ya. Hati-hati di rumah," pesannya. "Sarapan dulu, Mas. Aku beli bakwan sama tempe goreng." Tunjukku ke meja ruang depan. "Enggak usah, itu buat kamu saja," tolak Mas Rama tersenyum. Hatiku teriris. Mendorong gerobak butuh tenaga. Kalau sampai Mas Rama tidak sarapan, aku takut ia kenapa-napa.
Tolong jaga bening sebentar mas, aku belikan nasi uduk di warung bakmi, ucapku sambil meraih amplop pemberian Bu Narto. Dari siapa dek? Mas Rama menautkan alis. Dari Bu Narto, alhamdulillah. Aku pergi sebentar ya. Aku melangkah sambil mengucap salam. Selembar uang berwarna biru ku genggam erat. Rezeki tak terduga pagi ini membuatku bersemangat. Di warung beberapa ibu-ibu tengah membicarakan sesuatu. Bahkan Mbak Mi sampai salah fokus melayani pembeli. Aku tanpa sengaja menyimak pembicaraan tersebut. Beneran ada suara bayi dari Kali Bendo. Bapaknya Azam sama Sanu yang dengar, ucap Mbak Novi bersemangat. Jam berapa Mbak? Timpal Mbak Mi. Sekitar maghrib, pas mereka pulang dari kebun singkong. Ih, merinding saya. Mbak Novi bergidik. Pasti itu wewe Manak, saut Mbak Karomah yakin. Aja ngomong begitu toh Mbak, rumahku loh, deket Kali Bendo, tepis Mbak Novi. Lah, sampean yang mulai duluan. Saya kan cuma mengira-ngira. Soalnya kata mbah saya, wewe suka melahirkan di kali. Mereka juga mandiin anak-anaknya di sana. Nah, para dukun suka nyuri popok anak-anak mereka buat pesugihan. Papar Mbak Kar membuatku terjingkat kaget. Popok wewe itu kayak apa Mbak? Celetukku membuat semua orang serempak menoleh. Mbak Nuni, saya pikir gak mau nimbrung. Cetus Mbak Novi tersenyum. Aku salah tingkah. Apa pertanyaanku membuat mereka tidak suka? Gak ada yang tahu pasti Mbak, tapi katanya ya seperti kain putih biasa, kumal. Jelas Mbak Kar sambil membungkuskan 2 porsi nasi pesananku. Oh begitu, desisku sedikit aneh. Teringat dengan kain kasar yang semalam ada di tumpukan baju bening. Mendadak bulu kuduku meremang. Setelah menyantap nasi uduk yang kubelikan, Mas Rama berangkat. Aku bergegas menghampiri keranjang baju di sofa dan mulai mengacaknya, mencari kain aneh yang tidak pernah ada di lemari kami. Aku tertegun. Kain itu tidak ada. Apa semalam aku hanya berhalusinasi? Sisa uang pemberian Bu Narto aku belikan sayuran dan sepotong tempe. Saat bening tidur, aku menuju dapur dan menyiapkan sayur serta lauk untuk Mas Rama jika nanti sore pulang. Namun baru pukul 12, gerobaknya sudah mengeruduk memasuki halaman. Aku menyambutnya. Tatapanku langsung ke arah gerobak yang kosong dan wajah semeringah Mas Rama. Aneh. Apa ada yang memborong bakso kami? Dek, alhamdulillah, dagangan sudah habis. Tumben, tadi banyak banget yang beli, sampai Mas kewalahan. Mana Mas cuma bawa sedikit, takut nggak habis kayak kemarin. Jelas Mas Rama berapi-api. Syukurlah, ya sudah, ayo masuk, ajakku. Entah kenapa ada perasaan mengganjal setelah melihat gerobak yang masih tercium aroma bakso, walau isinya sudah tandas. Itu uangnya masih di laci, kamu ambil ya, tukas Mas Rama sambil berlalu ke dapur. Aku mengangguk menghampiri gerobak bercat hijau yang masih cukup kokoh, karena kami baru memakainya kurang lebih 1 tahun. Kuraih laci tempat penyimpanan uang. Hatiku bergetar melihat lembar merah dan biru terselip di sana. Alhamdulillah, desisku. Melihat tempat penyimpanan bakso dan mie yang kotor, aku mengambil lap yang tersedia dan segera membersihkannya. Sesaat aku tertegun. Lap yang Mas Rama pakai tidak seperti biasanya. Namun aku masih saja menggunakan benda tersebut untuk menyeka sekitaran panci kuah. Selepas zuhur, Mas Rama izin ke pasar untuk menggilingkan daging dan belanja bahan lainnya. Ia terlihat lebih bersemangat setelah hari ini seluruh dagangannya habis. Aku pun turut merasakan kebahagiaan itu. Pulangnya jangan sore-sore Mas, pesanku sebelum ia mengayuh sepeda tua pemberian ayah. Siap, kamu mau nitip apa? Kerlingnya.
Buah jeruk saja kalau uangnya sisa, ucapku tersenyum. Mas Rama mengacungkan jempol sambil tertawa. Ia pun mengendarai sepeda menuju jalan raya. Jarak pasar cukup jauh, namun kami tidak memiliki kendaraan lain selain roda 2 yang dikayuh. Hingga siang ini aroma bangkai tidak lagi tercium. Padahal aku ingin membersihkannya jika memang berasal dari dalam rumah. Meski seluruh ruangan ku jelajahi, tidak ada bau tak sedap seperti kemarin malam. Justru aroma bakso yang terus-menerus terhirup. Aku penasaran, meneliti lagi gerobak, mungkin saja ada sisa bakso yang terlewat. Namun semuanya bersih. Panci kaldu pun sudah diangkat ke dapur dan dicuci oleh Mas Rama. Aku mengendus seluruh sisi gerobak seperti seekor tikus, hingga tangisan bening menghentikan kelakuan konyolku tersebut. Pukul 17.30, aku mulai gelisah. Mas Rama belum terlihat batang hidungnya. Bening juga rewel terus. Meski sudah kuberi AC, aku menimangnya di ruang depan sambil menunggu kepulangan Mas Rama. 5 menit sebelum azan maghrib, terdengar pintu diketuk. Bening menggeliat gelisah, dan perasaanku tidak nyaman. Ketukan kedua aku terpaku. Mas Rama biasanya mengucap salam saat mengetuk pintu. Bening mulai merengek. Perlahan kakiku melangkah ke arah kamar. Tok 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 tok. Lagi. Aku melirik daun pintu yang bergeming. Ada lubang kunci di sana. Jika berhasil mengintip, aku bisa memastikan siapa yang bertamu di waktu maghrib seperti ini. Aku mendekap Bening dengan erat. Ku redam detak jantung yang membuat tubuh banjir dan keringat. Tanpa suara kaki melangkah menuju pintu, setengah merunduk tatapanku menerobos lubang kunci. Lampu teras sudah kunyalakan, tetapi rasanya masih gelap. Ada sesuatu yang bergerak, seperti sebuah bayangan hitam, tinggi, besar. Aroma pandan bercampur amis darah menyergap indera penciuman. Ku tahan nafas dengan susah payah. Bau itu menerobos melalui celah. Saat kembali memincingkan mata, pegangan pintu bergerak membuatku terlonjak. Bening menangis kencang. Aku langsung menimangnya agar ia tenang. Getaran pada tubuhku beriringan dengan daun pintu yang mulai berderak. Sepasang tangan besar berhasil membukanya dalam sekali sentak. Sesaat mata kami saling bersirobok. Ia perempuan berbadan hijau dengan payudara menggelantung sampai ke tanah. Rambutnya sekasar ijuk, hitam, mengembang bertaburkan serangga. Entah apa, mulutnya bersis menatap Bening lalu meringis. Aku tidak bisa mengucap sepatah kata pun. Tubuh merapat pada dinding, menyembunyikan Bening dalam dekapan. Tatapannya nanar, menyisir ruangan hingga kemudian berhenti pada gerobak bakso di luar. Tukarkan! Desisnya persis seperti bisikan yang kudengar kemarin malam. Lidahku keluh, ingin bertanya apa maksudnya tetapi tidak bisa. Dering bel sepeda Mas Rama membuat sosok itu menoleh, lalu melesat entah kemana. Aroma pandan dan anyir perlahan menghilang. Azan maghrib berkumandang membuat tubuhku yang membeku luruh di lantai. Bening masih menangis, tetapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Pikiranku kacau. Bahkan salam Mas Rama pun tak mampu ku jawab. Astagfirullah. Kenapa pintu belum ditutup, Dek? Kamu kenapa? Mas Rama panik. Belanjaan ia hamburkan di lantai. Aku masih terdiam. Ia pun segera menutup pintu lalu membimbingku ke kamar. Mas, ambilkan minum dulu, ucapnya bersiap pergi. Aku menatap wajah Bening yang memerah karena menangis. Lafaz azan yang belum usai seperti menyentak kesadaran. Gegas kuberikan Bening ASI sambil mengingat kejadian beberapa saat lalu yang seperti mimpi. Setelah meminum segelas air putih, perasaanku mulai membaik.
Ku tatap Mas Rama ingin mengatakan siapa yang baru saja bertandang. Mas, bisikku. Iya, ia mengusap rambutku. Aku bertemu Wewe Gombel. Mas Rama mendekapku. Ia tidak mengatakan apapun perihal sosok yang baru saja kusebutkan. Saat kecil aku hanya sering mendengar namanya. Ibu selalu menakut-nakuti bertemu makhluk penculik anak kecil tersebut jika aku pulang bermain hingga senja. Diam di kamar saja ya, Mas mau mandi dulu, pamitnya. Aku mengangguk. Masa nifasku hanya berlangsung 40 hari. Namun 15 hari kemudian aku sudah haid hingga hari ini. Mungkin itu sebabnya ia mendatangiku, karena ada bau darah kotor. Mengingat rupanya yang mengerikan membuatku menggeleng ngeri. Esoknya, aku menjumpai kain putih yang kemarin lalu kudapati di keranjang baju bersih, berada di gerobak Mas Rama lagi. Sepertinya ia menggunakan kain tersebut untuk lap. Mas, kain ini kamu dapat dari mana? Sepertinya bukan lap yang biasa, tegurku sebelum ia berangkat. Ambil di jemuran bareng sama lap-lap yang lain. Kenapa? Mas Rama mengangkut bakso dalam jumlah yang cukup banyak dari dapur. Enggak, aneh aja. Aku gak pernah lihat kain ini sebelumnya, ucapku sambil menimang bening. Lupa kali dek. Ya sudah, lagi pula kain bersih ini ada di jemuran, berarti sudah dicuci kan? Mas berangkat dulu ya, pamitnya. Aku mengangguk menyambut uluran tangannya dan memandangi punggung itu yang penuh semangat menyongsong rezeki. Mas Rama bilang kain itu ia ambil dari jemuran, tetapi aku tidak merasa menyucinya. Ku ajak bening jalan-jalan di sekitaran rumah. Motor tetangga terdekatku, Mbak Ayu, memasuki halaman rumahnya. Wanita yang tidak terlalu hangat itu menatapku sejenak, kemudian mengangguk. Ia turun sambil menenteng bungkusan plastik yang mengeluarkan aroma sangat sedap dan familiar. Aroma bakso. Bening tertidur. Gegas ku gunakan waktu singkat tersebut untuk mencuci. Saat menjemur baju di halaman, Mbak Ayu pun tengah melakukan hal yang sama. Rumah kami hanya terhalang pagar tanaman serta halaman yang cukup luas. Namun entah kenapa tumben sekali ia mendatangiku sambil menenteng ember kosong. Mbak Nuni, sapanya datar. Iya mbak, sautku hati-hati. Saya baru tahu kalau bakso Mas Rama enak banget. Tadi nyicip 1 mangkuk. Ternyata suami saya pun suka. Lusa bisa pesan 50 mangkuk. Saya mau ada acara kirim doa untuk ibu mertua, tuturnya. Sesaat aku hanya tertegun. Ini tidak salah dengar. Mbak Ayu, tetangga yang sejak kami berjualan bakso belum pernah sekalipun membeli dagangan kami. Sekali mencoba langsung mau pesan 50 mangkuk. Ada rasa senang sekaligus bingung, membuatku hanya berdiri mematung. Mbak, sentak Mbak Ayu melambaikan tangan. Iya mbak, nanti saya tanya Mas Rama dulu ya, angguku cepat. Aku mengingat lagi aroma bakso yang dibawa Mbak Ayu tadi pagi. Entah kenapa akhir-akhir ini memang kuah kaldu yang dibuat Mas Rama menggugah selera. Bahkan dari jarak yang cukup jauh sudah tercium wangi daging sapi yang berpadu dengan aneka rempah. Apa Mas Rama menemukan resep rahasia? Belum habis rasa heranku, suara gerobak kosong memasuki pekarangan. Mas Rama semeringah memasuki rumah dengan wajah cerah. Ia memberiku seluruh hasil penjualan hari ini, yang bahkan baru pukul 11.20. Sudah habis mas? Aku masih tidak percaya. Iya dek, mas juga gak nyangka tadi baru jalan sampai depan aja udah dihadang pembeli. Paparnya menyeka keringat menggunakan handuk kecil. Syukurlah. Lusa Mbak Ayu mau pesan 50 porsi. Bisa enggak mas?
Aku menyimpan uang dalam dompet setelah menyisakan beberapa lembar untuk modal. Bisa kok, nanti Mas belanja lebih banyak dari kemarin. Kalau perlu nanti kita buka di depan rumah aja, biar pembeli yang datang. Pungkas Mas Rama antusias. Aku tersenyum. Mungkin jika pelanggan sudah bertambah memang lebih baik mangkal saja. Kami jadi memiliki waktu lebih banyak di rumah. Ya sudah, Mas makan dulu. Biar aku yang bersihkan gerobaknya. Hari ini cukup segini saja. Nanti habis zuhur langsung belanja aja, biar pulangnya gak kesorean. Ucapku mengingat kejadian maghrib kemarin. Siap dek. Mas Rama mengusap kepalaku. Setelah memastikan bening masih tertidur pulas, aku mendekati gerobak dan mulai melakukan rutinitas yang bisa kulakukan. Membersihkan etalasemi, mengangkat panci kaldu, serta mengelap seluruh bagian gerobak. Panci masih panas. Aku hanya membuka tutupnya agar uap di dalam lekas hilang. Kulonggokkan kepala ke dasar dandang. Kuah tinggal sedikit hingga bagian dasar terlihat. Tatapanku tertumbuk pada sesuatu yang mendiami dasar panci. Segumpal benda putih, seperti sebuah kain, berdebar. Kuangkat menggunakan sendok kaldu. Astagfirullah. Aku terpekik. Kain lap yang tadi pagi ada di sekitaran panci. Kenapa bisa tercebur ke dalam tanpa Mas Rama sadari? Gegas aku masuk ke rumah dan menunjukkan benda tersebut kepada Mas Rama. Mas, kenapa ini bisa masuk ke dalam panci kaldu? Tanyaku sedikit kesal. Ya tentu saja, karena aku menganggap Mas Rama kurang memperhatikan kebersihan. Ya Allah dek, Mas gak tahu. Pantesan tadi dicari-cari gak ketemu. Astagfirullah, Mas merasa gak enak sama pembeli hari ini, sesalnya. Aku terdiam. Mungkin saja tadi terjatuh tanpa disadari, karena Mas Rama sibuk melayani pembeli. Ya kali ini aku maklumi. Lain kali hati-hati Mas. Takutnya pembeli yang tahu jadi risih dengan enggan balik lagi, pesanku. Mas Rama mengangguk. Aku pun menaruh kain lap tersebut ke wastafel lalu kembali ke teras. Besoknya, kejadian serupa kembali terulang. Aku menemukan kain lap putih itu terjebur di dasar panci. Mas Rama lagi-lagi mengelak. Ia bahkan bersumpah kalau hari ini tidak membawa kain lap tersebut karena sedang dijemur. Kamu lihat sendiri kan, kain itu semalam baru Mas cuci lalu menjemurnya pagi-pagi. Mana mungkin Mas bawa dalam kondisi basah? Yakin Mas Rama. Aku terduduk, menatap benda yang kulempar di sudut dapur dengan perasaan masyghul. Kalau begitu, siapa yang dengan sengaja memasukkannya ke dalam panci kaldu? Apakah ada niat jahat menjatuhkan usaha kami misalnya? Sudah ya dek, jangan seuzon. Mas juga merasa aneh. Tapi Mas mau curiga pun rasanya susah. Gak ada orang yang mendekati gerobak kecuali kita dan pembeli, tuturnya. Aku mencoba untuk percaya dengan ucapan Mas Rama. Itu sebabnya pagi ini sengaja kusimpan kain putih tersebut di tempat yang Mas Rama tidak mungkin menjangkaunya. Ya, di bawah bantal bening. Konyol memang. Tetapi aku ingin tahu, apakah hal yang sama aku temukan lagi nanti? Mulutku terkatup rapat. Mata tak bisa mengerjap. Ya, kain itu kembali kutemukan di dasar panci. Panik. Aku mengambur ke dalam kamar dan memeriksa bawah bantal bening. Tidak ada. Itu benar-benar kain yang kusimpan tadi pagi. Mas, aku merasa ini gak wajar. Tolong, buang saja kain itu ke sungai. Pintaku malam ini usai kami makan malam. Baiklah. Mas juga merasa takut. Andai nanti tak sengaja terciduk dan dilihat pembeli, ujarnya lirih. Sehabis sisa Mas Rama menyelinap keluar. Kain itu kubungkus plastik hitam. Setelah memastikan tidak ada tetangga yang melihat, Mas Rama melangkah ke arah kali bendo. Aku menunggu dengan cemas. Bagaimana kalau ada tetangga yang melihat lalu curiga? Namun aku lebih takut lagi jika kain itu membawa petaka. Semoga keputusanku itu benar. Hingga pukul 20, Mas Rama belum kembali. Aku mulai gelisah.
menoleh ke arah pintu dan jam silih berganti. Bening dalam gendongan menggeliat. Wajahnya tiba-tiba memerah lalu menangis kencang. Ya Allah nak, ada apa? Aku mendekapnya. Ia terlihat tidak nyaman. Khawatir ada serangga yang menggigit. Kubawa ia ke kamar dan menidurkannya di kasur. Seluruh bagian tubuhku periksa, tetapi tidak kunjumpai apapun. Aku memberinya ASI. Barulah ia sedikit tenang, walau sesekali masih merengek dan mengepalkan tangan. Entah pukul berapa Mas Rama berbaring di sampingku yang tak sengaja tertidur saat menyusui Bening. Kaget. Kulihat jam dinding, namun tidak terlihat karena mataku buram oleh rasa kantuk yang masih menggelayut. Jam berapa Mas? Kenapa baru pulang? Tanya aku bergumam. Iya, tadi mampir ngopi di warung Mas Munir, sautnya sambil memejamkan mata. Aku pun mengikutinya, kembali memejamkan mata sebelum benar-benar terlelap. Samar ku dengar ketukan pada jendela. Ku coba menggerakkan netra tetapi sangat berat. Telingaku hanya menangkap gerakan Mas Rama yang bangkit perlahan dan menderap keluar. Setelah itu semuanya lenyap. Semalam kemana lagi Mas? Tanyaku sambil membantunya menggoreng bawang. Enggak kemana-mana. Memangnya kenapa? Saut Mas Rama tanpa menoleh. Aku terdiam. Memang, sebenarnya aku tidak begitu yakin dengan pendengaran semalam. Terlebih dalam kondisi mengantuk berat. Hari ini terakhir Mas jualan keliling. Besok kita jualan di depan rumah saja ya, ucap Mas Rama tersenyum. Masih yakin? Aku menatapnya. Iya, hari ini Mas sekalian mau bilang ke pembeli kalau mulai besok mangkal di rumah. Nanti kita pasang spanduk di jalan depan, sahutnya. Usai semua beres, Mas Rama pamit mendorong gerobaknya untuk terakhir kali. Sebelum ia pergi, aku mencuri pandang ke arah panci kaldu, memastikan kain itu benar-benar sudah tidak ada. Sama seperti kemarin, sebelum zuhur ia sudah pulang dengan dagangan habis terjual. Namun saat aku hendak membantu membereskan gerobak, ia menolak. Enggak usah dek, biar Mas saja sekalian menunggu orang yang bantu masang tenda. Kamu siapkan makanan saja, ujarnya. Aku menurut. Mas Rama pun mulai sibuk mengeluarkan alat-alat yang kemarin dibeli dari kota. Tak lama 2 orang tukang datang. Mereka segera menyiapkan tempat di teras hingga halaman untuk besok Mas Rama berjualan. Hingga malam aku tidak melihat Mas Rama mencuci panci kaldu. Saat kutanyakan, katanya tidak apa-apa, masih cukup bersih, jadi tidak perlu sering-sering dicuci. Aku tidak lagi bertanya karena ia terlihat sangat lelah. Dek, besok bayarkan hutang kita ke ibu ya. Mas gak enak, ucap Mas Rama sebelum tidur. Iya Mas, aku juga udah rencana mau ke rumah ibu besok. Aku mengangguk setuju. Persalinan kemarin kami meminjam uang kepada ibu karena sama sekali tidak memiliki tabungan. Jumlahnya cukup banyak, karena aku harus dirujuk ke rumah sakit tanpa kartu jaminan kesehatan. Untunglah akhir-akhir ini omset penjualan bakso meningkat. Kami bisa menyisihkan sedikit untuk membayar hutang. Mas sudah sholat? Tanyaku saat ia memejamkan mata. Gumamnya. Udah atau belum? Ulangku. Ia tak menjawab. Kuhembuskan nafas kasar. Seingatku beberapa hari terakhir Mas Rama jarang terlihat sholat. Jika ku tanya, ia selalu beralasan sebentar lagi, atau menjawab sudah dengan enggan. Apa ia selelah itu sampai melalaikan kewajiban? Aku gelisah. Aroma bakso terus saja mengusik indera penciuman. Entah kenapa ini membuatku mual. Ada sedikit amis yang bercampur wangi pandan. Tunggu, pandan. Mendadak bulu kuduku meremang. Aku mencoba memejamkan mata, memunggungi Mas Rama dan mendekap Bening dengan erat.
Tiupan angin di luar mengusik ranting-ranting pohon. Gemersik daun serta empasan ringan jendela membuatku makin terjaga. Tukarkan. Suara itu kembali berdenging di telinga. Aku mengedarkan pandangan, menatap langit-langit serta sudut ruangan. Tidak ada siapapun. Namun bayangan makhluk telanjang yang kemarin lalu menampakkan diri, berkelebat begitu saja. Allah, Allah, bisikku Paro. Tolong, jangan ganggu kami. Hembusan angin mereda. Namun di luar terdengar kegaduhan. Sepertinya dari gerobak bakso Mas Rama. Aku tidak bisa menahan rasa penasaran yang memberontak. Mas Rama sudah lelah, ia tidak mendengar apapun yang terjadi di luar. Pelan walau dengan tungkai gemetar, aku menuruni ranjang dan menyelinap ke ruang depan. Dari balik tirai harusnya aku bisa melihat penyebab suara gaduh pada gerobak bakso kami. Lampu teras menyala terang. Sedikit cahaya menerobos melalui jendela kaca serta ventilasi udara. Aku mengendap, menahan nafas karena wangi pandan serta amis yang kian menyengat. Mataku nyalang, memeriksa kondisi teras dengan degup jantung tak beraturan. Sosok anak kecil berambut gimbal tengah merangkak menaiki gerobak. Ia hanya mengenakan kain putih yang membalut tubuh bagian bawahnya semacam popok. Sesaat ia duduk membelakangiku, mengetuk-ngetukkan jemarinya yang panjang pada kaca etalase, lalu menyentuh seluruh permukaan gerobak menggunakan lidah panjang dan merah. Aku menutup mulut, menahan peki ketakutan serta mengatur nafas yang tersenggal. Ia terkikik. Kini permukaan gerobak penuh dengan liur. Sekelebat angin menggoyang lampu teras. Tapak kaki berat mendekat dari kegelapan. Riap rambut hitam serta kulit hijau kasar menyembul keluar. Matanya nanar, menatap gerobak Mas Rama, di mana terdapat sosok anak kecil yang masih asik bermain liur. Aku memperhatikan mereka yang seperti berbincang. Tubuh telanjang itu membuatku bergidik ngeri. 2 buah payudara menggelantung nyaris menyentuh tanah. Aroma busuk membuat hidung serasa tertusuk, tajam dan membuat perut teraduk. Tap! Pundakku ditepuk dari belakang. Tayal peki ketakutan menggema ke seluruh ruangan. Bening menangis membuatku semakin panik. Sosok di belakangku meletakkan jari telunjuk pada hidung. Mas Rama menarik tanganku menuju kamar. Mas, aku mendekat Bening sambil terisak. Jangan takut, ada Mas di sini, hiburnya lembut. Mas lihat, di luar, mereka ada di luar, cercaku. Mas Rama terdiam. Raut wajahnya pun terlihat gelisah. Ia beringsut mengambilkan air putih yang tersedia di atas lemari baju Bening. Kamu tenang ya, besok Mas pastikan mereka gak akan mengganggu kita lagi, yakinnya. Aku enggan menjawab. Lemas seluruh tubuh oleh rasa mencekam yang baru saja berlangsung. Bening kembali terpejam. Suara-suara di luar pun menghilang. Mas Rama menepuk bahuku menyuruh untuk tidur, mengingat malam kian larut. Dini hari, aku terbangun oleh Bening yang mengompol. Kulihat Mas Rama sudah tidak ada. Di dapur, terdengar suara keran air menyala, juga suara pisau beradu dengan talenan. Aku penasaran. Usai menggantikan celana Bening, ku ayunkan kaki keluar kamar. Kenapa bangun, Dek? Tidur dulu saja, ucap Mas Rama sebelum aku bertanya. Ia mengiris bawang merah dengan cekatan. Mas, kenapa jam segini sudah bangun? Aku balik melempar tanya. Hari ini pertama kita mangkal. Mas mau buka lebih awal? Sautnya bersemangat. Tapi Mas, aku kurang setuju mengingat semalam pun ia tidur hanya sebentar. Hanya hari ini, Dek. Besok kita buka dari habis zuhur sampai malam, tandasnya. Aku ingin kembali bertanya, tetapi Mas Rama membimbingku untuk kembali ke kamar. Jaga Bening saja ya, Dek. Jaga ia baik-baik, perintahnya dengan lembut.
Tiba di kamar, aku hanya duduk di tepi ranjang. Bagaimana aku bisa tidur nyenyak sementara suamiku kerja keras sendirian? Akhirnya aku kumpulkan baju-baju bening yang kotor. Mungkin akan lebih baik jika aku temani Mas Rama sambil mencuci. Kenapa balik lagi? Mas Rama menatap heran. Mau nyuci mas, sambil nemenin kamu biar gak sendirian di dapur. Jawabku melenggang ke kamar mandi. Tunggu, jangan! Mas Rama setengah berteriak membuatku berhenti mendadak. Maksud mas, jangan nyuci jam segini, kamu masih punya bayi, kata ibu pamali. Ralatnya salah tingkah. Aku berpikir sejenak. Ada benarnya juga. Apa kata Mas Rama? Lagi pula air masih terlalu dingin. Ya sudah, aku rendam dulu saja di kamar mandi, tukasku kemudian. Sini, biar mas saja. Sudah, kamu balik ke kamar, kasihan bening. Lelaki berpawakan jagung itu merebut ember baju kotor dari tanganku. Mau tidak mau aku berbalik badan, bersiap kembali ke kamar meski dengan hati bimbang. Mas Rama masih mengawasiku, khawatir jika aku tidak menurut. Tiba di ambang pintu ruang tengah. Samar terdengar geraman dari arah kamar mandi. Aku menghentikan langkah seketika, menoleh pada Mas Rama yang kini kembali sibuk membalik kulit pangsit dalam wajan penggorengan. Ember cucian masih ia letakkan di bawah wastafel. Mas, panggilku ragu. Ia tidak mendengar. Aku menatap kamar mandi yang hanya berjarak 5 langkah dari Mas Rama berdiri. Pintu tertutup dengan lampu yang dimatikan. Biasanya aku tidak pernah melakukan itu. Selalu kubiarkan lampu menyala untuk penerangan. Enggan berdebat dengannya, aku pilih untuk kembali ke kamar dan merebahkan diri di samping bening. Pukul 6, Mas Rama sudah menyalakan kompor pada gerobak. Aroma kaldu menari-nari, uap panas meliuk tipis terbawa angin pagi. Tak lama seorang bocah berseragam merah putih datang membawa mangkuk. Kulihat tangan Mas Rama cekatan meracik bakso ke dalam mangkuk Andi. Ini nanti panas, kalau kamu bawanya gak pakai alas. Om pinjamkan piring ya, ucap Mas Rama. Oh begitu ya om, boleh deh, nanti biar Andi kembalikan sambil berangkat sekolah, sautnya mengangguk. Dek, pinjam piring satu buat Andi ya, seru Mas Rama. Ia tidak tahu jika sejak tadi aku mengamatinya dari balik jendela. Gegas aku ke dapur mengambil satu piring keramik yang cukup tebal. Kuserahkan pada Mas Rama. Ia pun meletakkan mangkuk panas milik Andi di atasnya. Nih, Andi hati-hati bawanya ya, pesan Mas Rama. Makasih om, udah dilebihin juga baksonya, sambut Andi dengan girang. Sama-sama. Mas Rama mengangguk, aku pun turut melempar senyum. Oh iya, tangan bening kenapa tante? Andi masih sempat menatap bening dalam gendonganku. Tangan? Aku kaget. Sontak aku tarik sedikit tangan bening yang terbungkus kain gendongan. Terlihat bercak ungu seperti memar. Dari mana Andi tahu? Aku sendiri baru menyadari setelah ia bertanya. Andi tahu dari mana ada yang memar di tangan bening? Tanyaku heran. Itu bening terlihat nggak nyaman dari tadi. Andi lihat jarinya ia gerak-gerakan, jelasnya. Astaga, anak ini jeli sekali. Sudah, Andi buruan pulang, nanti ditungguin mama, ujar Mas Rama. Iya om, makasih ya. Bocah 8 tahun itu membawa mangkuk baksonya dengan hati-hati. Aku menatap punggungnya hingga hilang di tikungan. Rumah Andi hanya terhalang jalan yang berbelok. Orang tuanya semua guru. Baru kali ini kulihat ia membeli bakso kami di pagi hari. Kenapa bengong dek? Mas Rama menepuk bahuku. Enggak kok. Tuh ada yang datang lagi mas, tunjukku. Seorang wanita menggendong balita yang terlihat merengek manja. Azam dan Mbak Novi. Mas, bakso seporsi ya, ucap wanita itu begitu tiba. Mata Mas Azam terlihat sembab. Azam kenapa mbak? Tanya aku penasaran. Gak tahu Mbak Nuni. Sejak semalam rewel minta bakso.
Udah jam 12, mana ada yang jual. Pagi ini nangis lagi. Untung Mas Rama sudah jualan. Tutur wanita itu sedikit tersenggal. Azam menatapku sejenak kemudian membuang pandang seperti malu. Oh gitu. Iya, ini Mas Rama katanya mau jualan pagi di hari pertama. Silakan duduk dulu, Mbak. Aku menunjuk bangku panjang yang masih baru. Mau saya pesanan jadi, Mbak Novi berpamitan. Jika aku perhatikan, tatapan Azam sering ke arah jemuran di mana kini sudah berpindah ke samping rumah. Mak, mak, celoteh bocah 3 tahun tersebut. Apa Zam? Ini baksonya udah jadi. Ayo pulang. Mbak Novi menuntunnya. Iya mak. Tangannya menunjuk jemuran. Oh, baju Dedek bening. Mbak Novi memandang sekilas ke jemuran, kemudian setengah menyeret Azam. Aku bergeming. Bocah itu bilang apa ya? Sayang ia masih cadel. Beberapa kata masih sulit dipahami orang dewasa. Apa yang menarik dari baju bening? Dek, pagi-pagi kenapa melamun terus sih? Mas Rama mengecilkan kompor. Mas sudah membersihkan gerobaknya? Tanyaku pelan. Memangnya masih terlihat kotor? Mas Rama sedikit tersinggung. Bukan begitu, tapi kan Bu Narto datang tanpa membawa dagangan. Sepertinya ia pun ingin membeli bakso kami. Aku pamit masuk rumah karena ingin menyusui bening. Di kamar, ku pandangi lebam di tangan kiri bening yang terlihat nyata. Sejak kapan ini ada? Ia belum bisa terguling dan tengkurap. Tempat tidurnya pun aman dari benda keras yang bisa membuatnya terbentur. Aku merasa bersalah, telah lalai menjaganya. Tepat azan zuhur, Mas Rama menutup teras dengan terpal. Dagangan sudah habis terjual. Lembaran uang merah dan biru ia berikan kepadaku. Namun lagi-lagi aku tidak diperbolehkan membersihkan gerobak. Urusan dagang, biar Mas kerjakan sendiri. Kamu fokus ke bening saja, ujarnya. Aku terdiam. Mau bagaimana lagi? Ia tidak mengizinkan. Walau rasanya ada yang janggal, ku biarkan saja. Teringat akan berkunjung ke rumah ibu, gegas aku berkemas. Mas Rama menyiapkan ojek langganan untuk mengantarkanku. Mas nggak ikut dulu ya, masih banyak pekerjaan, ucapnya memasuki kamar. Iya nggak apa-apa. Mau bayar utang ibu berapa Mas? Tanyaku sambil menghitung uang simpanan. 500.000 dulu saja dek, sisanya bulan depan, tukas Mas Rama. Aku pun menyisihkan 5 lembar uang merah ke dalam dompet. Sisanya aku kembalikan ke amplop untuk modal. Mas Rama menuju sofa. Ia merebahkan diri begitu saja. Padahal kulihat belum sholat zuhur. Mas, sholat dulu, ingatku. Ia terdiam. Dengkuran nyaring menandakan bahwa lelaki yang menikahiku 2 tahun lalu itu sudah di alam mimpi. Aku mengembuskan nafas panjang, hendak membangunkannya tetapi tidak memiliki keberanian. Pak Karmin, ojek langganan sudah datang. Mas Rama aku bangunkan karena aku hendak pamitan. Rumah ibu ada di wilayah kecamatan, sekitar 30 menit perjalanan menggunakan sepeda motor. Mau menginap? Tanya Mas Rama mengucek mata. Iya, sautku singkat. Entah kenapa wajah Mas Rama sedikit berubah. Ada guratannya yang tak bisa dijelaskan secara logika. Biasanya, meski bangun tidur pun ia tak sekusam itu. Apalagi tidur siang yang hanya beberapa jam. Ya sudah, kali ini naik ojek dulu ya. Besok Mas beli motor, biar bisa mengantar kamu kapanpun. Ibu Mas Rama menjinjingkan tas berisi baju-baju bening. Aku hanya melempar senyum. Walau dagangan akhir-akhir ini cukup laris, tetapi mustahil dalam waktu dekat bisa membeli sebuah sepeda motor tanpa menyicil. Terlebih masih ada hutang yang harus kami bayar. Pak, titip istri saya ya, ucap Mas Rama pada Pak Karmin. Baik Mas, saya bawa motornya pelan-pelan kok, saut Pak Karmin yakin. Ini ongkosnya.
Mas Rama mengulurkan selembar uang biru. Pak Karmin bersiap mengambil kembalian. Tetapi Mas Rama gegas menolak. "Gak usah kembali Pak, anggap saja rezeki," ujar suamiku Rama. Aku cukup terperangah. Akhir-akhir ini pun Mas Rama mendadak dermawan. Walau ada rasa bangga, tetapi hal ini masih cukup mengejutkanku. "Makasih Mas Rama, Mbak Nuni." Pak Karmin menyimpan uang tersebut dengan hati-hati. Biasanya tarif ojek sampai kecamatan hanya 30.000 sekali jalan. Jika pulang pergi 50.000. Namun kali ini aku hanya perlu diantar dan Mas Rama memberikan ongkos berlebihan. Usai berpamitan, aku segera menaiki motor dengan hati-hati. Kupastikan gamis dan kerudung tidak menjuntai yang bisa mencelakai kami. Pak Karmin membawa motor pelan, menyusuri jalanan perkampungan yang lenggang. "Mas Rama baik banget ya Mbak. Kemarin banyak yang cerita. Katanya pembeli bakso dikasih lebihan," ucap Pak Karmin membuka pembicaraan. "Alhamdulillah Pak," sahutku. "Oh ya Mbak, tahu Azam anak Mbak Novi? Semalam dia nangis terus. Rumah saya kan di sebelahnya, jadi jelas banget. Mana istri sedang sakit kepala, makin gak bisa tidur," tutur Pak Karmin. "Memangnya kenapa Pak? Sakit?" tanyaku pura-pura tidak tahu. Padahal tadi pagi Mbak Novi sudah bercerita penyebabnya. "Gak tahu, kena sawan mungkin. Kemarin maghrib, bapaknya baru pulang mancing dari Kalibendo. Kali itu sekarang jadi keramat sejak ada yang dengar suara bayi di sana. Katanya sih ada wewe anak." Papar lelaki bertopi usang itu mengedikan bahu. Darahku berdesir. Teringat dengan kejadian akhir-akhir ini, terutama semalam. Kenapa bisa ada makhluk seperti itu mendekati rumah kami? "Memangnya kenapa kalau ada wewe melahirkan Pak?" pancingku. "Popok anak wewe itu sangat berharga. Banyak dukun berlomba-lomba mencurinya untuk pesugihan. Kemarin sudah ada Pak Suyani, dukun kampung seberang yang datang ke Kalibendo. Tapi katanya nggak dapat apa-apa." Jelas Pak Karmin persis seperti yang kudengar saat di warung pagi itu. "Bukankah pesugihan seperti itu memakan tumbal ya Pak? Kenapa orang tertarik sih?" cetusku gemetar. Ada rasa tak enak hati. Mengingat kain putih yang sering kutemukan di dasar panci kaldu bakso milik Mas Rama. "Katanya kalau popok wewe nggak pakai tumbal Mbak." "Ya nggak tahu juga sih, saya mah malas sama begituan. Syirik." Tandas Pak Karmin makin membuat perutku mulas tak nyaman. Aku tiba di rumah ibu sebelum azan asar. Beliau langsung menyambutku, meraih bening dan menimangnya penuh kasih sayang. "Ono apa Nduk? Tumben?" sambut ibu heran. "Enggak kok Bu, Nunik kan sudah 40 hari, jadi boleh keluar rumah. Nunik kangen sama ibu," ucapku tersenyum. "Maaf enggak bawa apa-apa. Dagangan Mas Rama juga habis tak tersisa." "Alhamdulillah, nggak apa-apa. Yang penting kalian sehat, waras, selamat. Ibu sudah senang. Sana kamu makan dulu. Dilalah bapakmu menyembelih ayam tadi pagi. Ternyata putu wedok mau datang," ujar ibu dengan senang. Ibu pun mengajak Bening ke teras. Sementara aku menuju dapur dan mencari bapak. Usai sholat maghrib, bapak memangku Bening. Ia kaget melihat memar di tangan cucunya. Aku berusaha menjelaskan, tetapi bapak mengernyit heran. "Ini bukan memar biasa. Bening dijilat onjo-onjo." Tukas bapak membuat dadaku bergedegup dengan kencang mendengar kata jilat. Aku teringat lagi dengan sosok yang bermain liur di gerobak bakso tadi malam. Bapak menyebutkan bahwa Bening sudah dijilat setan. "Alah bapak iki loh, zaman sudah modern, mana ada setan jilat menungso," celetuk ibu mengambil alih Bening. Bapak tidak menjawab, tetapi dahinya masih saja berkerut-merut. "Kalian baik-baik saja toh?" tanya lelaki berwajah teduh itu kemudian. Aku mengangguk yakin. "Tentu Pak, nggak ada apa-apa kok," sahutku. Aku dan Bening tidur di kamar ibu. Rumah ini berada di pinggir jalan raya. Hingga malam pun masih ada beberapa kendaraan yang lewat.
Berbeda dengan rumah sederhana kami di Kampung Suren, jam 8 malam saja sudah sangat sepi. Sejak awal pandemi, ponsel satu-satunya milik kami terpaksa dijual. Aku tidak tahu dunia luar. Malam ini pun aku tidak bisa mengetahui kabar Mas Rama. Meski baru beberapa jam ku tinggal, aku khawatir ia kerja berlebihan. Aku hanya menginap 2 malam. Bapak pun mencarikan ojek tetangga untuk mengantarkanku pulang. Ibu membawakan bermacam-macam bahan makanan. Beras, mie instan, minyak, gula, dan entah apa lagi berada dalam satu karung kecil. "Bu, gak usah repot-repot begini. Nuni udah cukup kok," ucapku tak enak hati. Namanya orang tua, Nduk. Anak cukup atau enggak, kami ingin terus memberi, walau hanya segenggam beras. Apalagi sudah ada cucu. Ibu tersenyum. "Makasih ya, Bu. Besok kalau Mas Rama sudah beli motor, Nuni janji akan sering kesini," pamitku. "Semoga dagangannya makin laris ya. Berkah buat keluarga," doa ibu. Sepanjang jalan aku lebih banyak diam. Tukang ojek tetangga ibu bernama Mas Halim. Ia bujangan tua yang pekerjaannya serabutan. Dulu saat aku lulus SMP ia pernah melamarku. Namun aku masih ingin melanjutkan sekolah. Masih terlalu dini untuk memikirkan sebuah ikatan pernikahan. Itu sebabnya hubungan kami menjadi sedikit canggung. "Kamu tinggal di Kampung Suren?" tanya Mas Hilmi memecah deru motor yang mulai memasuki kawasan hutan pinus. "Iya," sautku singkat. "Nggak takut?" Ia kembali melontarkan pertanyaan. "Takut kenapa?" Aku mengernyit heran. "Bukankah kemarin sore ada anak kecil yang hilang di Kali Bendo? Kamu nggak tahu?" Mas Hilmi mengeraskan suara. "Apa? Mana aku tahu. Kan aku menginap di rumah ibu," ujarku kaget. "Anak hilang katanya. Apa ini ada kaitannya dengan penampakan Wewe di rumahku?" "Mas tahu tentang popok Wewe?" tanyaku setelah mengumpulkan keberanian. Entah bagaimana Mas Hilmi sekarang berwajah datar, bahkan terkesan dingin kepada aku. "Enggak," tukasnya. "Oh ya sudah," gumamku. Mendekati rumahku, Mas Hilmi melambatkan laju motornya melalui kaca spion. Kulihat ia terlihat ragu. "Kalau nggak ada keperluan, jauhi Kali Bendo," ucapnya mirip sebuah pesan. "Iya, lagi pula buat apa aku ke sana?" sautku. Mas Hilmi terdiam. Tiba di halaman, Mas Rama tengah bersiap-siap buka warung. Terpal penutup bangku, meja serta teras ia gulung. Walau sepertinya kompor kaldu belum dinyalakan, aroma bakso mulai menguar. "Makasih Mas," ucapku memberikan ongkos. Namun lelaki itu menepis. "Sudah dikasih Bu Mei," tukasnya. Sesaat ia menatap Mas Rama yang membantu mengangkatkan barang. Kedua lelaki itu pun saling tatap tanpa melempar kata-kata. Aku yang melihat kecanggungan itu gegas izin masuk ke rumah. Tak lama diikuti Mas Rama yang memanggul karung pemberian ibu. "Kenapa harus sama dia sih, Dek?" ketus Mas Rama usai motor Mas Hilmi pergi. "Ibu yang nyariin ojek Mas, aku gak enak nolak," kulirik lelaki yang kini mulai sibuk merebus mie soun. Aku mengambil air minum kemudian menengguknya tanpa sisa. Bening masih tidur nyenyak dalam gendongan. "Mas, apa benar kemarin ada anak hilang? Anaknya siapa?" tanyaku saat teringat ucapan Mas Hilmi di jalan tadi. "Kamu tahu dari mana?" Mas Rama tidak menoleh, namun dari nadanya ku tahu ia heran. "Tadi dengar di jalan," sautku sekenanya. "Sudah ketemu kok. Biasa, anak-anak kalau dikasih tahu orang tua nggak dengerin. Tuh, anaknya Pak Sodikin, si Fatur, main di kali sampai surup," papar Mas Rama. Hilangnya kemana?" tanyaku hati-hati. "Nggak tahu.
Jawab Mas Rama singkat. Aku pun membawa Bening ke kamar karena ingin buang air. Saat masuk kamar mandi aku tertegun. Lantainya sangat licin dan berbau tak sedap. Baru ku tinggal 2 malam masa sekotor ini. Sakit perutku mendadak hilang. Aku memilih mengambil sikat dan sabun lalu mulai melakukan pembersihan. Saat hendak meraih gayung, mataku melalak. Segumpal rambut tersangkut di keran air. "Mas!" Ku panggil Mas Rama. Namun tak ada jawaban. Sepertinya ia sudah kembali ke teras. Jijik. Ku ambil rambut tersebut menggunakan gagang sikat. Helaiannya sangat tebal dan hitam, bahkan terkesan kasar. Rambut siapakah gerangan? Setelah melahirkan aku memang memiliki masalah rambut rontok. Namun setiap kali menyisir ataupun keramas, ku simpan rambut tersebut dalam wadah. Saat sudah cukup banyak, ku kubur di bawah pohon pisang. Itu yang ibu ajarkan. Mungkin aku yang lupa. Batinku. Aku tidak ingin berburuk sangka, terlebih menduga hal-hal yang aneh. Malamnya, saat Mas Rama sibuk melayani pembeli, aku kembali ke kamar mandi. Lagi-lagi lantai dalam kondisi licin berlendir. Gusar aku menyiramkan karbol sebanyak-banyaknya. Apa Mas Rama membuang sesuatu ke kamar mandi? Biar nanti kutanyakan saja. Saat sedang mengguyur lantai, tengkukku seperti kejatuhan sesuatu, dingin dan lembek. Pelan kuulurkan jari ke belakang. Sesuatu yang kenyal teraba oleh tangan. Pekiku melempar benda yang berhasil kurenggut dari tengkuk. Seekor cicak besar dalam kondisi mengenaskan. Kepalanya terputus, sedikit darah menempel di kulitku. Aku mendongak. Kiranya hewan apa yang sudah memangsa seekor cicak. Namun tidak kutemukan apapun. Tiba-tiba lampu bergerak. Atap kamar mandi berderak. Aroma itu muncul sesaat, kemudian lenyap bersama sebuah genting yang jatuh, nyaris menimpa kepalaku. Lututku bergetar hebat, didera oleh rasa kaget dan takut yang teramat sangat. Kepala masih mendongak, melihat lubang yang menganga karena salah satu penutupnya terjatuh. Cahaya matahari langsung menerobos masuk. Hari belum sepenuhnya senja, tetapi gangguan sudah menerpa. Pelan aku beringsut keluar menyusuri ubin dan menyusul Mas Rama ke depan. Untungnya tidak ada pembeli yang datang. Aku langsung mengambil lelaki yang tengah mengelap mangkuk sambil bersiul ringan. "Mas," panggilku lirih. Ada apa?" Mas Rama menghentikan aktivitasnya sesaat, menatapku dan menunggu jawaban. "Apa kamu buang sesuatu di kamar mandi? Kenapa lantainya licin dan kotor banget?" desahku. Mas Rama terdiam. Ia meletakkan mangkuk terakhir kemudian duduk di kursi plastik dekat gerobak. "Iya, maaf ya, Mas buang sisa kuah yang udah basi di kamar mandi," sautnya merasa bersalah. "Kuah basi?" Aku mengerenyitkan kening. Rasanya tidak tercium seperti itu. "Iya, kuah kemarin lupa dipanasin." "Kamu sudah makan?" tanya Mas Rama. Aku menggeleng. Belum, tetapi rasa laparku sudah lenyap gara-gara kejadian tadi. Kuraba tengkuk bekas kejatuhan cicak masih terasa tidak nyaman, geli. "Genting di kamar mandi jatuh, Mas. Nyaris jatuhin kepalaku," ucapku sambil berlalu masuk. Kok bisa?" Suara Mas Rama terdengar kaget. "Gak tahu. Coba kamu lihat sendiri." Aku masuk kamar. Bening menggeliat, menatapku dengan matanya yang bulat. Ku hampiri putri kecilku tersebut, bercanda sebentar lalu bersiap memandikannya. Mas Rama masih melayani pembeli. Aku enggan kembali ke kamar mandi. Akhirnya Bening kumandikan di dapur, di dalam wastafel yang sudah kubersihkan. Pukul 20, dagangan sudah habis. Mas Rama mengusap pelut dengan handuk yang selalu terkalu di leher. Sementara aku hanya bisa menatapnya karena ia tidak memberi izin membantu berkemas. "Sudah malam, kamu tidur saja, Dek."
suruh Mas Rama sembari mengelap meja, kursi serta gerobak. Mangkuk kotor ada setumpuk, belum terjamah sabun. Mana bisa aku tidur kalau kamu masih terus bekerja, sungutku. Mas Rama tersenyum. Ya sudah, kamu bantu cuciin mangkuk sama sendok garpu saja. Tapi kalau Bening bangun, lekas tinggalkan ya. Aku mengangguk. Tanganku cekatan mengangkut mangkuk dalam ember menuju dapur. Sebelum itu entah kenapa aku ingin sekali melihat isi panci kaldu yang tertutup. Rasanya aroma bakso masih tercium lezat. Apa masih ada sisa? Kenapa? Kamu mau bakso? Sudah habis, Dek. Tegur Mas Rama melihatku tercenung. Enggak kok, aku menggeleng. Gegas ku tinggalkan ia yang mulai menurunkan terpal penutup teras. Sebelum mencuci piring, kupastikan Bening masih dalam kondisi lelap. Pintu kamarku tutup pelan. Kulihat Mas Rama sedang mengepel lantai teras. Keran air mulai menyalakan. Lampu kamar mandi kubiarkan menyala. Pintunya pun sengaja kubuka. Genting yang jatuh sudah disingkirkan Mas Rama. Namun ia belum sempat memperbaikinya. Aku hanya bisa berharap semoga malam nanti tidak ada hujan. Satu mangkuk terakhir. Aku memiringkan pinggang yang pegal. Sekelebat bayangan membuat jantungku terjingkat. Arahnya ke kamar mandi. Kupikir Mas Rama yang lewat, tetapi suaranya masih terdengar dari luar. Selesai mencuci mangkuk, aku melirik kamar mandi atap yang berlubang. Membuatku tidak nyaman. Namun rasa ingin buang hajat memaksaku masuk ke sana. Kubiarkan pintu terbuka atau di rumah ini hanya ada Mas Rama. Sebelum meraih gayung dalam tampungan, kulihat bayangan aneh dari dalam air yang tenang. Sepasang bola merah terlihat seperti mata menyembul dari lubang atap. Aku mendongak. Tidak ada apa-apa. Hanya pekat malam yang terlihat. Perasaanku makin tidak karuan. Seperti ada seseorang yang mengintai dari atas. Entah siapapun itu. Aku harus memaksa Mas Rama agar besok lekas memperbaiki genting yang rusak. Terdengar suara ibu tikus mencicit dan berlarian. Aku kembali mendongak. Sepertinya mereka ada di atas genting. Buk buk buk. Dua ekor hewan pengerat itu terjatuh di lantai kamar mandi. Darah berceceran dari tubuh tanpa kepala. Mirip cicak kemarin. Aku memekik. Geliat kaki kecil mereka terlihat mengenaskan. Secepat kilat aku mengambur keluar, melompati dua bangkai yang terlihat janggal. Tubuhku bertabrakan dengan Mas Rama yang masuk ke dapur. Kami terjenggang karena hantaman yang cukup kuat. Ada apa, Dek? Lari-lari begitu? Bening gak bangun kok. Mas baru dari kamar. Tegur Mas Rama membantuku berdiri. Ada tikus jatuh, ucapku tersenggal. Cuma tikus toh, di mana? Mas Rama mengulas senyum, menganggap apa yang kulihat hanya kejadian biasa. Aku menuju kamar mandi lalu meninggalkan Mas Rama sendirian. Entah kenapa perutku mual hingga enggan bercakap panjang. Bening menggeliat gelisah. Kulihat celananya basah. Saat melepas pakaiannya, terlihat memar di bagian paha. Aku kaget. Mengusap bercak keunguan yang terlihat masih baru. Kemudian membandingkannya dengan ada yang di tangan. Bentuknya hampir sama. Aneh. Apa benar yang dikatakan Bapak? Bening dilihat onjo-onjo. Pagi sebelum menyiapkan dagangan, Mas Rama membetulkan atap kamar mandi terlebih dahulu. Aku memperhatikannya yang naik turun tangga sambil membuat sarapan. Bening sejak lahir tidak merepotkanku. Ia bayi yang sangat anteng dan jarang menangis. Aku pun tak pernah telat memberinya ASI. Jadi ia tidak memiliki kesempatan untuk menanggung lapar. Mas Rama sudah selesai. Ia membereskan tangga sambil menjelaskan kemungkinan penyebab genting terjatuh. Kayaknya ada musang di atap, Dek. Dia yang mengganggu tikus dan cicak, paparnya. Musang? Apa hewan itu pemakan daging?
Aku mengerutkan alis. Ya mungkin, tapi nggak mungkin harimau atau sejenisnya. Lanjut Mas Rama menenangkanku. Mas, apa kamu punya bumbu rahasia? Tanyaku setelah beberapa hari pertanyaan itu kusimpan. Bumbu rahasia apa? Mas Rama berlalu ke depan, aku mengikuti usai mematikan kompor. Bakso kita makin laris. Apa kamu punya bumbu rahasia hingga kaldunya tercium begitu nikmat? Ulangku. Mas Rama terdiam sesaat. Ia menyadarkan tangga di samping rumah. Aku duduk di bangku pembeli sambil sesekali memindai kondisi gerobak. Khawatir jika ada sesuatu yang mencurigakan. Ya, Mas nemu resep rahasia, sautnya setelah kami terduduk bersisian. Entah kenapa, bau keringat Mas Rama sekarang lain. Dulu selalu bercampur aroma bakso, namun kini dominan parfum dan sedikit amis seperti daging. Syukurlah, aku hanya cemas mengenai kain waktu itu. Aku takut itu popok wewe. Ucapku sangat lirih. Mas Rama menyentuh pundakku. Jangan khawatir, kita akan baik-baik saja. Bulan depan Mas akan beli motor, biar kamu bisa sering-sering ke rumah ibu. Yakinnya. Kuanggukan kepala meski belum mendapatkan jawaban pasti. Aku mengenal Mas Rama 3 tahun yang lalu. Ia lelaki jujur dan pekerja keras. Selain itu tidak pernah sekalipun membentak atau menyakiti wanita. Aku teringat, baru memasak sayur bayam tanpa lauk. Kupinta Mas Rama menjaga bening sebentar. Aku mau belanja lauk di tukang sayur depan, pamitku. Mas nitip ikan kembung ya, pinta Mas Rama. Aku mengiyakan. Seperti biasa, emak penjual sayur sudah mangkal di depan. Pembeli berjubelan. Kulihat ada Bu Sadikin, orang tua Fatur, bocah yang kemarin katanya sempat hilang. Perempuan parubaya itu menjadi pusat perhatian. Nggak tahu mbak, sampai sekarang Fatur masih tidur. Bangun cuma minta minum, terus tidur lagi. Saya belum bisa memastikan dia itu kemana selama hilang, ucap Bu Sadikin. Wah, udah pasti wewe itu bu. Mana ketemunya di bawah pohon benda. Ya Allah, untung masih bisa pulang, celetuk Mbak Novi sambil mengunyah bawang. Bu Narto pun ada di sana. Penjual lauk keliling itu menyadarkan sepeda di samping emak. Iya mbak, duh, anak itu memang nakal. Tapi kalau sampai nggak pulang ya, saya pasti khawatir, tukas Bu Sadikin. Pas Fatur hilang itu, sebelumnya main sama anak saya di sekitar Kelipendo. Mereka nyari bendo matang. Santo pulang duluan karena sakit perut, sementara Fatur masih tinggal sendirian, belum mau pulang. Papar Mbak Karoma penuh antusias. Aku mendengarkan dalam diam. Ternyata anak itu memang berada di sekitar kali dan sedang mencari buah yang mirip cempedak, buah bendo. Beberapa kali Mas Rama pun sempat membawa pulang buah yang masih mentah untuk kujadikan sayur gulai. Rasanya mirip nangka muda. Ada ikan kembung mak? Tanyaku membuat semua orang menoleh. Mereka baru sadar kalau aku ada di belakang. Mbak Nuni, ada, mau berapa bungkus? Emak membuka bungkusan plastik hitam. Satu aja, sautku sambil mengambil satu potong tempe. Mbak Nuni kemarin gak kelihatan. Kemana? Tanya Mbak Novi. Ke rumah ibu mbak. Aku meluruskan uang 50.000 untuk membayar belanjaan. Oh alah, pantesan. Kemarin itu geger loh, satu kampung keluar rumah buat nyariin Fatur. Tukas perempuan berambut sebau itu penuh antusias. Apa ini baru pertama kali ada anak hilang? Tanya aku penasaran. Iya, tapi dulu zaman mamaku masih kecil, katanya juga pernah ada anak hilang diculik wewe.
Entah kenapa sekarang bisa kejadian lagi. Apa benar Wewe itu ada? Ujar Mbak Novi. Terdengar setengah tak percaya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.